Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran. Kita melanjutkan materi kita. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perencanaan pembelajaran secara umum ya, kaidah-kaidah umum ya, komponen-komponen pembelajaran secara umum. Nah, pada kesempatan pertemuan ini kita memasuki pada materi perencanaan pembelajaran bidang sejarah ya, perencanaan pembelajaran sejarah gitu. Ya ini bidang kita semua ya. Nah inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini, ya. Perencanaan pembelajaran sejarah. Ya. Ya, sebelum kita merencanakan pembelajaran sejarah, kita harus tahu dulu ya, paham dulu peta kurikulum sejarah ya. Ya, tentu peta kurikulum ya, yang sedang berlaku ya. Peta kurikulumnya bagaimana, kemudian muatannya bagaimana, isinya ya. Dari kurikulum yang sedang berlaku. Nah, karena saat ini yang masih berlaku adalah kurikulum 2013, maka ya yang kita pelajari ya kurikulum 2013 ya. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang ini akan terjadi perubahan kurikulum ya. Ya karena kurikulum ini sudah berjalan 7 tahun lebih ini ya. Nah, biasanya kurikulum itu akan mengalami perubahan dalam waktu 10 tahunan ya. 10 tahun biasanya akan terjadi perubahan kurikulum gitu ya. Dan sebelum 10 tahun ganti kurikulum, ada perubahan kurikulum, biasanya ada persiapan-persiapan ya. 2 tahun sebelumnya itu sudah ada persiapan ya untuk menuju kepada perubahan kurikulum yang baru ya. Ini sudah tahun 2020 ya. Kalau tahun kurikulum 2013 berarti nanti kemungkinan akan ada kurikulum baru tahun 2022 ya. Sehingga tidak mengherankan jika kemarin ya, tim Kemendikbud itu sudah mulai ya merancang ya, buat rancangan berbagai alternatif ya pembelajaran sejarah ya. Yang kemarin sempat diisukan pelajaran sejarah akan hilang ya, gitu ya. Ya itu sebenarnya masih dalam proses penggodokan bagaimana nanti model pembelajaran sejarah pada kurikulum berikutnya gitu ya. Ya, di dalam kurikulum 2013 ini peta kurikulumnya ini seperti ini kira-kira ya, secara umum gitu. Di SD dan MI ini materi sejarah ini masih terintegrasi ya, ke dalam pembelajaran IPS. Ya. Jadi masih menjadi bagian, menjadi satu dari mata pelajaran IPS. Sehingga di sekolah dasar ini sejarah itu merupakan mata pelajaran yang integratif ya, terintegrasi ke dalam mata pelajaran IPS. Gitu ya. Demikian pula di SMP atau MTS itu juga masih terintegrasi. Ya. Jadi satu mata pelajaran yaitu IPS masih bergabung dengan materi pelajaran lain ya, IPS. Barulah di tingkat sekolah menengah ini ya, mata pelajaran sudah terpisah ya, sudah tersegregasi ya dari rumpun IPS ya, dari mata pelajaran IPS ya. Sudah menjadi mata pelajaran tersendiri ya, mata pelajaran sejarah ya. Nah, ada 2 jenis mata pelajaran di SMA ini, di sekolah menengah ya. Ada mata pelajaran sejarah Indonesia yang wajib dan mata pelajaran sejarah ya, ini yang di kelas peminatan gitu ya. Nah, ini gambaran umum ya, peta kurikulum sejarah ya di dalam kurikulum 2013 ini. Nah, ini di dalam struktur kurikulumnya ya. Ini lebih jelas lagi nih dalam struktur kurikulum SD atau MI ya. Nah, ini sejarah masuk ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Sehingga pembelajarannya adalah tematik integratif ya. Jadi masih terintegrasi ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, demikian pula di SMP ya, ini juga masih terintegrasi ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini ya. Ya ini dengan jam yang lebih banyak ini. 4 jam pelajaran ya. Barulah di SMA ya,
mata pelajaran sudah terpisah dari IPS ya, sudah menjadi mata pelajaran sendiri ya ini sejarah Indonesia ini ya di apa untuk yang wajib ini ya. Ini sejarah Indonesia ya dengan jam pelajaran 2 jam pelajaran satu minggu ya. Dan di peminatan ini ada pelajaran sejarah ya dengan jam yang lebih besar lebih banyak ini. Nah, ini di kelas peminatan ini ya. Nah, inilah di SMA itu sudah menjadi mata pelajaran tersendiri ya. Nah itu peta kurikulum mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan pembelajarannya? Nah dalam kurikulum 2013 itu terdiri dari 2 komponen kompetensi ya yang dilatihkan kepada para siswa ya. Yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Kompetensi inti ini terdiri dari sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan ya. Nah, nanti nih kompetensi-kompetensi ini akan di breakdown ya, akan diurai ke dalam kompetensi dasar ya atau KD ya. Ini KI dan KD. KD ya. Nah, bukan kesehatan ya, ini kompetensi dasar ya. Nah, dalam melatihkan kompetensi dasar yang sejalan dengan kompetensi inti ini ya, ini untuk sikap religius dan sikap sosial ini dilakukan secara indirect teaching ya, Jadi pembelajaran secara tidak langsung, artinya kompetensi nilai-nilai sikap religius dan sosial itu terkandung implisit ya, tersirat ya, di dalam materi pelajaran di dalam ini ya, di dalam kompetensi dasar ini ya, dan nanti diurai dalam materi pelajaran. Sementara untuk kompetensi dasar yang sifatnya pengetahuan dan penerapan, nah ini diajarkan secara direct teaching ya, secara langsung ya. Jadi di sini betul-betul tersurat ya, apa yang akan dilatihkan, yang bisa terukur ya, dan tersurat ya di sini langsung ya. Pengetahuan apa yang akan diajarkan ya, terus keterampilan apa yang akan dilatihkan, ya ini secara langsung ini ya di sini ya. Kalau sikap dan sikap religius dan sosial ini indirect teaching ya, tidak langsung ya, barangkali tidak bisa diukur seketika itu ya, bisa diamati seketika itu ya, bisa jadi dalam proses selanjutnya nih pembelajaran terus ya, karena ini bersifat ya kalau sikap ini cukup abstrak gitu ya. Nah ini 2 kompetensi ya. Nah kemudian pendekatan pembelajarannya, ini ciri khas dari kurikulum 2013 itu pendekatannya adalah pendekatan saintifik ya, yang berangkat dari paradigma ilmu eksakta ya, saintifik ya. Nah, dalam pendekatan ini siswa aktif ya, siswa yang lebih aktif gitu ya. Kemudian setiap langkah pembelajaran menjadi kompetensi yang harus dilatih ya. Jadi setiap langkah-langkah step-stepnya ya, itu harus bisa diukur kompetensi apa yang dilatihkan kepada siswa. Ya, baik kompetensi yang level sederhana sampai yang lebih kompleks ya, itu yang pasti setiap langkah ada kompetensi apa yang dilatihkan ya, diajarkan kepada para siswa. Kemudian setiap langkah itu juga dinilai ya. Nah, sehingga ini penilaiannya lebih detail ya, lebih rumit gitu ya, karena penilaian setiap langkah pembelajaran gitu. Nah, ini ciri khas pendekatan saintifik ya. Langkah-langkah pembelajarannya ya ini sangat terkenal ya, dikenal dengan 5M gitu ya. Nah, 5M ya. Itu mengamati, menanya ya, kemudian mengeksplorasi dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan ya. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi setiap langkah ini pun nanti dinilai gitu ya, ada penilaiannya gitu ya. Langkah mengamati misalnya siswa membaca, mendengar, ya, menyimak ya, melihat ya, memperhatikan guru sedang menjelaskan ya misalnya itu ya, atau membaca buku ya, itu mengamati ya. Nah kompetensi yang dikembangkan di sini ya kesungguhan, ya, fokus, ya, kesabaran, ya, ketelitian, ya, kritis, ya, analitis, ya, membedakan informasi yang umum dan khusus ya, ini misalnya ya, yang
akan dikembangkan ya. Ini masih sifatnya ya di sini apa namanya yang kompetensi level ya sederhana itu ya. Ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menanya. Nah, jadi setelah banyak mendengar, banyak melihat, banyak membaca, ya, nanti siswa akan memunculkan pertanyaan pada diri siswa. Ya. Nah, dia akan mengajukan sebuah pertanyaan ya, yang mungkin dia belum jelas ya, atau dia mengevaluasi sebuah informasi, ya, sebuah pengetahuan, ya, bisa jadi ya dia memiliki pemikiran yang kritis ya terhadap sebuah informasi ya. Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu ya, kemampuan merupakan pertanyaan ya, keterampilan bertanya ya, ini ya, juga dilatihkan di sini ya. Ya, tentu kalau sekedar bertanya ya mudah ya, tapi bagaimana bertanya yang misalnya bertanya kritis ya, bertanya mengeksplorasi ya, menuntut eksplorasi jawaban ya. Nah, itu yang perlu dilatihkan ya, tidak sekedar bertanya yang ya butuh jawaban misalnya hanya ya atau bukan ya, itu ya, bukan pertanyaan yang eksploratif dan kritis ya. Terus kemampuan mengeksplorasi ya. Jadi setelah bertanya mengeksplorasi ya. Nah, ini bisa melakukan eksperimen ya, membaca sumber lain dari buku ya, bisa mengamati objek atau kejadian atau peristiwa ya, atau wawancara dengan ahli gitu ya. Jadi, setelah mendapat penjelasan dari guru, kemudian dia bertanya ya, nah, kemudian dia bisa mencari informasi lainnya untuk pendalaman ya, untuk pengayaan ya, bisa dari buku-buku sumber yang lain ya, atau bisa wawancara dengan orang yang ahli gitu ya. Nah, ini ya. Nih, kompetensi yang dikembangkan ya, kemampuan berkomunikasi, ya, menghargai pendapat orang lain, ya, sopan, jujur ya. Nah, ini ya. Mengumpulkan informasi melalui berbagai cara ya, berbagai sumber ya. Nah, ini. Kemampuan mengeksplorasi ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengasosiasi ya. Jadi informasi yang sudah diperoleh itu kemudian diolah ya. Diolah kembali ya. Nah, sehingga itu akan menambah keluasan ya, kedalaman pengetahuan yang dia peroleh ya, informasi yang dia peroleh ya. Nah, sehingga dia kemudian dari berbagai informasi yang diperoleh yang kemudian diolah ya, itu dia bisa memanfaatkan itu untuk memecahkan suatu masalah misalnya, suatu pertanyaan ya. Nah, sehingga dia punya kreasi untuk mencari solusi ya, terhadap sebuah problem, sebuah masalah ya, atau sebuah pertanyaan ya. Nah, di sini yang dikembangkan adalah kemampuan berpikir ya, berpikir korelatif ya, menghubung-hubungkan satu informasi, satu pengetahuan dengan pengetahuan lain ya. Nah, kemampuan untuk menjalankan prosedur-prosedur ya, ya cara berpikir induktif, deduktif gitu ya, dalam hal pengambilan kesimpulan ya ini. Nah, ini sudah lebih level langkah yang sudah lebih tinggi lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengkomunikasikan. Jadi menyampaikan informasi pengetahuan yang setelah diperolehnya ya, baik secara lisan maupun secara tertulis ya, ini. Ya, dengan ini ya, dia akan mampu berpikir secara sistematis ya, menyampaikan informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh ya, kemampuan berbahasa yang baik dan benar ya, keterampilan komunikasi ya. Itu langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik ya, 5M itu ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu peta kurikulumnya, kita tahu pendekatannya seperti apa ya, ini kita juga mesti tahu tentang KI dan KID-nya ya dalam sejarah mata pelajaran sejarah ini ya. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ya. Ini juga peta KI dan KID-nya juga harus kita pahami ya. Nah, ini. Nah, ini KI dan KD-nya nih ya. Nah, ini kompetensi intinya secara umum terdiri dari sikap beragama, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan implementasi. Nah, ini.
Nah, ini nanti akan diurai menjadi KD semua ini ya. Nah, nanti berbagai KD ya ini diurai ya sesuai dengan materinya ya. Materi dasar yang ya sesuai dengan ini ya, dengan kompetensi intinya ini. Nah, ini mata pelajaran X misalnya ya. Nah, ini KD1, KD2, KD3 sampai 4 yang mata pelajaran Y. Ya, ini KD1 sampai 4 ya. Mata pelajaran Z KD1 sampai 4 ya. Masing-masing mata pelajaran ya nanti mengurai ya masing-masing KD-nya itu. Nah, pelajaran sejarah di kurikulum 2013 ada 2 mata pelajaran ya. Sejarah Indonesia ini yang di kelompok wajib gitu, dan mata pelajaran sejarah ya ini di kelompok peminatan ya. Ini hampir sama ya. Sebenarnya hampir sama, hanya bedanya di sini ya. Kalau mata pelajaran sejarah di kelompok peminatan ini cakupan materinya lebih luas ya. Tidak hanya sejarah Indonesia tapi juga sejarah dunia ya. Sementara kalau di sejarah Indonesia ini hanya sejarah Indonesia, sejarah nasional dan juga sejarah lokal ya. Nah, ini kedalaman cakupan dan kedalaman materinya yang berbeda ya. Ini kalau ini sudah peminatan ya sudah materi pelajarannya sudah lebih mendalam dan meluas ya. Nah, begitu kira-kira para pemirsa ya. Nah, sebelum kita merancang pembelajaran sejarah, kita mesti tahu dulu peta kurikulumnya, kemudian bagaimana struktur kurikulumnya, kemudian bagaimana peta KI dan KD-nya ya, kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan karakter kurikulum tersebut. Ya, baiklah. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, yang lebih nanti lebih lebih teknis lagi ya ke perencanaan pembelajaran sejarah. Ya, ini mengantar dulu untuk memasuki teknis ya bagaimana perencanaan dalam pembelajaran sejarah. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.